Sepeninggal Sunan Gunung Jati atau ketika Cirebon sedang diperintah oleh Pangeran Agung yang bergelar Panembahan Ratu I, Cirebon diguncang berbagai macam pemberontakan. Dan salah satu pemberontakan yang paling terkenal kala itu adalah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Nyi Gedeng Dempul. Pemberontakan tersebut cukup membuat repot barisan tentara Kesultanan Cirebon. Seperti apa jalannya pemberontakan Nyi Gedeng Dempul terhadap Panembahan Ratu pertama itu? Demikian ulasannya. Nyi Gedeng Dempul merupakan keturunan daripada Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman. Beliau merupakan tokoh yang sangat dihormati di Panjunan. Beliau juga mempunyai banyak sekali pengikut. Nyi Gedeng Dempul melancarkan pemberontakan kepada pemerintah Kesultanan Cirebon karena dirinya merasa tidak puas hati terhadap dirajakannya Panembahan Ratu menjadi Sultan Cirebon selanjutnya. Oleh karena itu, dia yang merasa kecewa itu melancarkan aksi pemberontakan. Di sisi lain, ketika pemberontakan itu terjadi, Patih Kesultanan Cirebon juga dijabat oleh orang Panjunan, yaitu oleh anaknya Syarif Abdurrahman atau oleh anaknya Pangeran Panjunan itu. Adapun patih yang dimaksud adalah Patih Rundumada. Pada mulanya, pusat pemberontakan yang dipimpin oleh Nyi Gedeng Dempul itu berpusat di hutan Bakung. Namun, ketika hutan itu diserbu oleh pasukan Cirebon, mereka terus berpindah-pindah ke tempat-tempat lain sehingga menyulitkan Kesultanan Cirebon menumpas gerombolan pemberontak itu. Tingkah laku para pemberontak itu kemudian membuat hancurnya tatanan masyarakat di Kesultanan Cirebon. Masyarakat menjadi was-was dengan adanya pemberontakan tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan perekonomian di Kesultanan Cirebon sebagiannya lumpuh. Guna menghadapi pemberontakan tersebut, cara demi cara sudah dilakukan oleh Kesultanan Cirebon, baik cara penyerbuan, pengejaran, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya penumpasan tersebut selalu menuai kegagalan karena Cirebon tidak sanggup menangkap Nyi Gedeng Dempul, sehingga Patih Rundumada waktu itu merasa putus asa. Sulitnya penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Kesultanan Cirebon ini akhirnya membuat Panembahan Ratu mencari solusi ke orang-orang bijak, dan akhirnya Panembahan Ratu ini meminta solusi kepada Nyi Ageng Pancuran. Nyi Ageng Pancuran ini merupakan anak daripada Sunan Ampel. Wali wanita itu akhirnya memberikan solusi terhadap Panembahan Ratu. Panembahan Ratu diperintahkan agar jangan lagi melakukan serangan atau serbuan atau mengejar-ngejar kelompok pemberontak itu. Panembahan Ratu diperintah agar tetap bertahan di istana dan memperkuat tentaranya di kota Cirebon. Dalam hal ini, Nyi Ageng Pancuran memerintahkan Panembahan Ratu agar menjebak komplotan pemberontak yang dipimpin oleh Nyi Gedeng Dempul itu. Taktik itu akhirnya pemirsa rupanya berhasil, karena semula Nyi Gedeng Dempul itu merasa bahwa pasukan Cirebon sudah tidak kuat lagi, sehingga mereka mengumpulkan bala tentaranya yang banyak yang langsung dipimpin oleh Nyi Gedeng Dempul menyerbu keraton Cirebon. Namun yang terjadi itu pemirsa, ketika bala tentara pemberontak yang besar itu menyerbu Cirebon, akhirnya mereka dapat dikepung oleh tentara Kesultanan Cirebon yang memang dipersiapkan untuk menjebak, sehingga dalam pertempuran itu nantinya Nyi Gedeng Dempul itu dapat ditangkap.